konsen di penanganan bencanaan, masih juga ngikutin Piala Dunia gitu. Assalamualaikum. Ada Mas Jody. Iya. Kejauhan. Mas Hussein, gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Langsung dari Jakarta teh. Iya, Iya. tapi nggak berani nyetir. Jadi tadi naik kereta, terus ternyata banyak sekali kisah kejadian yang mengingatkan pada saat kita masih kuliah dulu. Tapi yang paling spesial begitu saya turun dari kereta, keluar dari stasiun, ternyata ada yang jualan gorengan. Ada yang jual tahu berontak di situ. Mana. Tadi sudah minta tolong Mas Dedi untuk ini kita sepi siapkan. ngomongin bencanaan. Iya, daripada bola-bola terus mending Minuman kita doang, ngobrol iya, sambil ini ya. Yes. Sambil makan tahu Hai. berontak. Terima kasih Mas. Masih pada ingat kan tahu berontak? Tahunya memberontak karena dulu kita waktu di IPB bukan memberontak tapi ya. Jadi bisa ini ya, Iya. sambil ngobrol sambil Makasih, ngemil Dik. mangga. Cocok nih bener nih. Kerja ya. Cocok. Alhamdulillah, Ini, iya. ini. Tadi ngomong dengan Mas Jody. Iya. Masih. Jadi harus apa? tetap Apanya nih yang dipantau. masih, saya kan baru datang nggak tahu Tadi nih. Tanya Mas Jody, kan ngomong Piala Dunia. Lagi gempa, lagi ada tanggap darurat bencana, kan di ARM, Iya. aksi relawan mandiri, nggak tahu, Terlin tahu apa enggak kan? Tapi intinya kita sambil nonton Piala Dunia juga, Iya. tapi aksi di sana tetap jalan juga. Oh, di Cianjur. Masya Allah. Ya, teman-teman. Meskipun jagonya udah kalah. Jangan-jangan belum tahu Teh Evel ya. ARM itu apa? ARM tuh kalau saya kebayang arm gitu kan. Tangan ya, tangan ya. Oh iya, benar. Ini keren Padahal juga sebenarnya ya. itu apa sih ARM? Nah, nanti kita bahas makanya. Kita bahas hari ini. Boleh Kebetulan, saya mau bener-bener dari awal itu sejarah terbentuknya tuh seperti apa? Iya. Apakah ada hubungannya dengan himpunan alumni IPB atau gimana gitu ya? Nanti yang mau cerita siapa Mas? kita gantian. Nah, kalau saya kan sebagai sahabat ARM ya, sahabat ini tentunya kalau dipanggil ayo, kalau enggak ya. Kalau saya apa? Saya akan pengurusnya jadi kayak sahabat gini. saya berarti apa? Nanti harus jadi Teman sahabat. baru. Harus jadi ya teman baru. Teman baru ARM menjadi berarti- sahabat ARM. berarti nanti Kayak ada sih ceritanya karena juga. yang juga banyak sudah. Kalau tahu Bang Ustaz udah mungkin hampir 25 tahun ya Bang. Yang begini-begini. 25 tahun. Iya, karena Bang Hussein Ini maksudnya sebelum ARM ya? Iya, banyak aktivitas kemanusiaan. aktivitasnya kemanusiaan Bang Hussein ini tidak hanya mungkin di Indonesia, bahkan mungkin udah lima benua Bang. Iya, Wow. alhamdulillah. Kemudian comeback ke kampus dan memimpin ARM, saya kira ya memang yang udah wajib kan. Iya, itu pertanyaan menarik ya Bang. Kenapa ada? Karena emang banyak yang nanya juga gitu. Karena emang masih bayi lah, Iya. balita gitu. Iya. Akhirnya itu kan kalau kita ada aksi relawan mandiri. Aksi relawan mandiri. Nah, di belakang ada yang dalamnya himpunan alumni Oh iya nih ya, IPB. ARM, AA, iya. IPB. Jadi emang Iya, dia iya. badan di bawah himpunan alumni IPB. Jadi memang ada hubungannya Ada dengan hubungannya, himpunan persis. alumni IPB. Itu saya baca di situ juga ada bermartabat, menebar manfaat. Nah, itu Keren banget visinya ya. Iya, itu jadi tagline kita sekarang Oke. kemana-mana. Jadi dulu itu kalau kita Asal-asalnya? bayi itu karena emang baru 3 tahun. Lagi lucu-lucunya ya. Lucunya gitu ya. Lagi tahu. Jadi dulu 2019. Wah, 2019 waktu bulan? itu bulan kita berdirinya bulan September. 17 September ulang tahunnya. Mirip-mirip lah. Ya, Oh, iya, bulan iya, September. iya, iya. Nah, waktu itu 2019 itu di awal sebenarnya, di awal 2019 di PPH IPB ini bikin raker biasa ya, rapat kerja. Kalau saya ingat itu rapat kerja yang kedua. Nah, yang menarik waktu itu kita belum terlibat, saya belum tahu, saya masih bekerja di dunia luar. ya luar gitu ya. Nah, di PPH IPB ini salah satu hasilnya yang menurut saya menarik waktu itu adalah mereka mengumumkan mereka akan membentuk badan otonom yang mengurus khusus bidang kebencanaan. Mungkin alasannya adalah karena banyak bencana sebelumnya ya, yang Lombok, yang Palu ya, lepas itu ada yang Banten ya. Itu kayak IPB kan kita tahu, kalau namanya IPB alumni pasti alma mater pasti semangat bantunya tinggi kan. Betul. Jiwa sosial tinggi, orang IPB udah ketahuan dari dulu. Betul, betul. Nah, tapi cara menyikapinya kan terang di sini. Iya.
kalaupun nanti alumni terjun, hanya sekedar dia ngasih bantuan, dia ngumpulin lalu ngasih gitu ya, ke orang lain. Ada pikiran, visi yang cukup bagus, kenapa nggak kita bikin badannya saja, lalu kita bergerak dengan sesuai seperti kayak lembaga-lembaga kemanusiaan profesional pada umumnya. Nah ide itu yang ditangkap, dan kemudian kebetulan berjodoh dengan waktu itu kita beberapa orang teman-teman yang Berarti itu yang mengeluarkan ide itu siapa ya? itu DPP HIPB yang Waktu masih Mas Patan kan, oh, masih zaman Mas Patan. Mas Patan 2017 Oh, waktu itu. ya waktu itu Kan? DPP HIPB. Nah diproses saya Masukin, cemplungin. cemplungin. Ini adalah Masih awal bulan ya? Awal tahun Sama maksudnya. Mas Betul. ini Oke. sama Mas Narbowo dengan Almarhum, awal ya. Mas Iya. Beto, beliau itu memang veteran lah ya untuk di bidang kemanusiaan, ngurusin para dai terpencil, terus ngurusin sampai ke Rohingya, ke Cox's Bazar, ke Turki, sebutannya namanya lah gitu ya. Ya saya juga ada apa-apain sama dia gitu ya. Kebetulan saya kemudian memang waktu itu sedang bekerja di Federasi Palang Merah Internasional ya, jadi IFRC, ya, memang sering keluar juga ya, tapi saya lebih memang banyak kalau keluar negeri di capacity buildingnya, jadi melatih volunteer-volunteernya di Palang Merah maupun di luar. Jadi lebih ke manajerial ya Pak? Manajerial gitu ya, ketemu nih di lapangan lapangan, ketemu sama orang yang ngurusin organisasi. Iya. Waktu itu amanat dari kawan-kawan DPP, Kang Fatan itu, tolonglah dibentuk ini supaya kemudian jadi lembaga yang bisa membawa nama baik bukan cuma himpunan alumni tapi juga IPB. IPB-nya. Memang namanya udah jodoh, berdiri, saya ingat mungkin bukan 7 tapi 9 September masalah. Baru berdiri SK-nya, Langsung. waktu itu adalah bencana asap di Riau. Oke. Oh. Seminggu setelah berdiri, Oh iya. kami harus berangkat ke sana berdua. Jadi berangkat berdua, memang situasinya lagi memang berat ya. Jadi seolah-olah dibentuk khusus untuk itu pada saat itu ya, ya. tetap Dan lawan saya waktunya juga ya. waktu itu memang bulan mulai, padahal belum resmi ya, belum dilantik ya. Kita udah harus cari tabung oksigen, cari obat-obatan. Tapi waktu itu kita diuji lah. Ini bermanfaat nggak nih networking kita gitu ya. Ternyata anak IPB memang, orang IPB memang gitu. Jadi waktu kita ke sana, kita networking dengan Basnas, dengan Lasnas, dengan rumah sakit setempat. Boleh dibilang misinya berhasil, dibantu juga dengan kawan-kawan di DPI. Yang di Pekanbaru. Yang di Pekanbaru, kan Iya. kita punya alumni IPB banyak Iya, banget. iya. Nama Saya dulu support. pernah jadi anggota di sana. Nah, gitu dia bantu, selesai kita pulang, kemudian sampai kita soan ke BNPB waktu itu, ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Zamannya masih lagi ya. Doni Murdani, betul. Doni Murdani. Itu masih 2019. 19. Nah, Doni waktu itu bilang senang sekali kalau ini berdiri dan dia titip satu tuh, karena IPB dikenal banget sebagai pertanian, mungkin nanti lembaga ini ARM dia bilang bisa jadi ujung tombak untuk kesiapsiagaan bencana, khususnya untuk pengurangan risiko bencana, karena IPB kan lingkungan langsung dapat tugas tambahan itu berarti ya. Dan kemudian akhirnya dilantik Desember tanggal 10 belum 19. Iya. Sebelum dilantik kita daftar lagi ke Ambon, Gempal. Jadi sebelum kita dilantik itu kita sudah 2 kali Dua kali tersebut. Padahal volunteernya belum terbentuk, Iya. masih pengurusan. Tapi kemudian pelan-pelan setelah itu kita rancang, kita pilih teman-teman, ya. Nah, tentu volunteer ya, ini voluntary base, betul-betul sukarela. Ya paling kalau ada ya cemilan lah di kantor gitu ya, di markas. Tapi itu yang pasti alumni IPB semua Alumni ya. IPB waktu itu awal-awalnya, Sukarelawan yang di awal di IPB, itu. kemudian terbentuk perusahaan, lalu kita rekrutmen relawan, kita berikan trainingnya supaya. Oh memang ada trainingnya juga. Ada. Oh. Jadi kalau yang terjun ke bencana, ke kegiatan itu memang kita nggak bisa lepas. Minimal waktu itu kita batasi dengan kemampuannya ARM waktu itu, kita kasih 2 syaratnya. Pertama dia ikut training pengenalan dasar-dasar voluntary, ya. Kemudian yang kedua dia belajar tentang manajemen bencana. Jadi training manajemen bencana. Kalau dia sudah dapat 2 ini, kita lebih agak lega. Plus nanti ada tambahan lagi training untuk enrichment pengayaan. Misalnya first aid. Jadi kalau dia first aid belajar pernapasan buatan, buatan balu gitu kaki, ya. transportasi korban luka.
Jadi ternyata nggak sembarangan ya jadi Iya, sukarelawannya. jangan tadinya mau nolong jadi malah jadi korban kan. Nah, itu betul. Iya. Nama beban. Kalau misalnya sudah training itu ada sertifikat khusus Ada, oh, setiap ada training ya. itu ada sertifikat. Ya, memang itu bagian dari kebanggaan, itu bagian dari pengakuan, gitu ya. Tapi kita tahu kan memang membina volunteer relawan ini kan tidak mudah gitu ya, karena nggak semua orang mau bekerja secara voluntary. Iya. Bukan karena dia tidak punya jiwa sosial, dan mungkin waktu kurang, gitu ya, atau ada prioritas lain. Ya. Jadi kita pelan-pelan tapi pasti kita coba kelola ini sampai kemudian memang ketika muncul banyak bencana waktu itu ya banjir Jabodetabek yang cukup gede waktu yang awal 2020 dari mulai kemudian lagi ada Sampai ke Bekasi segala. ya Bekasi, terus banjir di Garut, Ya, kemudian gempa di Sulawesi, kemudian angin topan di NTB, NTT, sampai Semeru. Bogor juga, Bogor, jangan lupa Bogor. Bogor ya, di Bogor yang Di- itu, malah di Bogor kita termasuk salah satu yang pertama kali menembus Cilacap. Cilacap waktu itu, Oh, dibantu iya. oleh kawan-kawan yang lain. Iya. Ya dia memang penuh perjuangan itu waktu itu. Iya. Kita minta bantuan dengan teman, kita pakai Land Rover khusus ya, teman-teman ke sana di Cilacap. Paling tidak kawan-kawan alumni karena membantu di membangun MCK, teman-teman alat mandi cuci kakus untuk penyintas di hunian sementara. Lalu kita bikin sumur untuk masjid, bikin lengkap gitu ya. Itu nah kalau itu membuat sumur kita sendiri yang menggali atau membayar orang Nah, ini tukarnya? menarik ini. Tadi sempat ngomong-ngomong juga, memang kalau sekarang itu kalau kita mengerjakan semuanya sendiri, memang hampir nggak mungkin ya. Jadi ada tantangan, kalau kita sebutnya humanitarian challenge, tantangan tertentu. Memang kalau dihadapin sendiri susah. Jadi memang harus bermitra gitu. Jadi kita cari mitra kita, mana kita yang bisa. Kalau kita misalnya penyediaan layanan medik, kayak kita membantu menghibur penyintas di ini kita punya. Tapi kalau kayak teknis kayak engineering gitu ya, Ya. support kita punya apa mitra ya, ada mitra Bermitra yang lain. dengan yang memang punya yang punya spesialisasi di seperti bidang itu ya. Jadi Tapi dari awal memang sudah maksudnya gini, kita langsung menjalani mengalir aja begitu ya, pada saat kita perlu baru kita berhubungan dengan persis. lembaga atau ahli-ahli yang kita Betul. perlukan gitu ya. Jadi Sambil- bukan dipersiapkan dari sambil awal ya. pelan-pelan memang kita siapin. Oh, Jadi gitu. kita ada divisi namanya divisi manajemen relawan. Dia lah yang tanggung jawab untuk mengurusi SDM kita kualitasnya. Dia akan menentukan, mengidentifikasi kira-kira bentuk skill apa yang dibutuhkan untuk kita, baik untuk sekarang maupun ke depan. Nanti dari situ kita akan prioritaskan, kayak sekarang contohnya ya. Perlu orang paham tentang apa prinsip-prinsip volunteering gitu ya, supaya nggak salah ketika dia bertindak di lapangan. Tadi first aid itu penting, sangat penting. Banyak semua bilang penting ya, karena membantu orang ketika tim medis belum datang maka dia bisa membantu. Yang ketiga kalau ada yang bilang wah dapur umum. Nah, ini dapur umum itu penting. Perut ya. penting, perut. Penting betul ya. Nah, ya saya Mas Toto sama saya baru kembali kan tanggal 10 Maret 10, ya. dari Cianjur. Dari Cianjur. Dari Cianjur. Setelah berapa lama di sana? Kita selalu fit and run. Jadi karena kita kan ini kan Dekat juga sih ya. karena dekat lah. Kita sampai saat ini kalau dihitung aksinya itu sudah 4 kali. Dengan kekuatan penuh kita 4 kali. Tapi kalau dihitung kerjasama kegiatan sudah 5 kali. Karena ada satu kegiatan yang kita kita berikan kepada yang lain ya, kolaborasi. Ya, Yang ya. continue dia di Ya, lapangan. di lapangan kita bantu. Dan saya yakin kemampuan mereka. Ya. Kawan-kawan mungkin benar alumni juga. Dari Cianjur. Jadi dapur umum kita butuh di sana. Iya, Dan iya. menariknya kita ketemu dapur umum yang cukup bagus, sistem pengelolaannya. Itu teman alumni WW juga yang melakukan. Oh iya? Iya. Itu pas di mana? Itu di Racagong. Di Kecamatan Cilaku, Cilaku. ada Kang Irfan, Kang Budi itu kebetulan beliau juga pernah ikut di awal-awal mengembangkan atau membesarkan ARM. Ya, dua-dua tuh. E22. Ya, Oh, dua-dua. iya. Sultana. Ngomong. Tadi ya. Oh ya, saya tadi Mas Toto tadi. Visi, tujuan dan lain sebagainya kan mengkolaborasikan dari kekuatan dalam hal ini yang dimiliki oleh IPB, baik yang masih aktif sebagai sivitas akademi maupun alumni terutama ya. Iya. Sehingga ARM ini harapannya juga harus didukung oleh semua pihak sehingga kekuatannya menjadi besar. Nah, ini kan sumber daya yang dimiliki oleh IPB dalam kacamata besarnya ini
makin keren gitu. Iya, jadi memang di visinya itu kita membuat visi itu yang perbaikan gitu dari yang sebelumnya. Memang kita menyebut bahwa visi kita sebagai ARM adalah kita ingin menjadi pilihan utama baik oleh alumni, baik oleh alma mater maupun oleh masyarakat, ya, sebagai perpanjangan tangan untuk bisa membantu siapapun mereka yang membutuhkan, yang terdampak bencana maupun berbagai macam jenis krisis kemanusiaan. Jadi luas gitu. Jadi akhirnya memang kita kelihatan bahwa bukan cuma untuk alumni saja, tapi alma mater juga, IPB juga masyarakat. Kita covernya itu yang penting. Jadi itu kenapa kemudian kita lihat bahwa di UTRM kita mainnya di masyarakat. Meskipun alumni juga akan menjadi prioritas juga. Ya. Ini Cianjur ini contoh yang menarik salah satunya, karena selain wilayahnya terdampak bencana, beberapa alumni juga kan terdampak gitu ya. Iya. Terdampak. Itu bagaimana kemudian kita bisa menyikapi mereka? Apakah dan mereka malah bahkan menjadi juga jadi champion di depannya. Padahal dia juga yang alumni itu. Juga, iya. Kita punya teman-teman banyak kan dia yang Arga Cita malah. Uni ya. Uni. Yang dia menyiapkan dapur umum untuk masyarakat yang terdampak. Surprise dan cukup agak bukan banyak bangga dan terharu juga tuh. Dalam keadaan beliau kena juga, tapi dia menyediakan itu. Kita mampir sama waktu itu kan. Iya. Malah sempat hampir sakit dia ya. Iya. Sakit bukan hampir. Nah itu visinya itu memang. Nah misinya tentu kita gunakan lewat cara macam-macam. Kalau di RM, Mas Oto tahu lah yang ngelotok ya. Cara mencapai visi itu kan kita harus punya suatu. Pertama kita selalu bilang di awal, yang mungkin membedakan dari yang lain. Kami ingin lembaga ini jadi benchmark. Benchmark bagaimana melakukan manajemen organisasi yang baik, ya, khususnya dalam pelaksanaan kebencanaan dan kemanusiaan. Ya. Sistem strukturnya baik, prosedurnya jalan, ya, rekrutmen dan pembinaannya bagus. Itu kan orang-orang kaderisasi. Lu nggak muluk-muluk, enggak, karena contohnya sudah ada banyak di internasional. Saya terinspirasi karena kemana-mana lihat begitu kan, ya, main sama ke Afrika. Saya bilang harusnya bisa gitu ya, gitu. Berarti kapan-kapan harus ada sesi khusus. Mas Hussein cerita tentang luar apa namanya? Roadmap-nya Bisa, pegang. Itu Karena sepanjang yang saya ingat gitu ya. Nah itu Iya. satu organisasinya. Yang kedua tentu menciptakan jenis-jenis layanan yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Itu kenapa kemudian layanan kita bisa berubah-ubah. Gitu ya. Saya mau melompat saja ke soal Cianjur yang sekarang kan. Kita kan di Cianjur ya. Kok ARM bisa kok memilih untuk bantu dapur umum? Ya, saya bilang ya karena kita sudah mengkaji dan menurunkan tim. Kita lihat memang dapur umum dibutuhkan. Ya. Kenapa anak-anak kok dipedulikan kita? Karena kita tahu di setiap bencana anak-anak, perempuan, lansia itu jadi yang paling terdampak. Kami nggak punya kemampuan seperti kayak psikolog, tapi kita punya sumber daya kayak Angkatan 25 juga, Arga Cita, Mas Agus Susilo, yang bisa membantu. Beliau ikut di fasilitasi, fasilitasi ya kan, mau memotivasi anak-anak. Saya senang lihat anak-anak kemarin dimotivasi itu berapa kali, karena saya terlibat berapa kali. Ya, anak itu bukan cuma lupa. Kalau dia pulang ke tenda, mungkin dia ingat lagi ya, tapi dia tertanam tuh kata-katanya. Adik-adik kemarin waktu gempa gimana perasaannya? Takut, sedih, nangis tuh. Lalu dia bilang begini, saya bilang ini ilmu sendiri nih, saya bilang, saya sendiri belum punya. Dia bilang, nangis tidak apa-apa, takut nggak masalah, ya, itu biasa, wajar. Tapi kalau asal terus berdoa, percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa, berbakti sama orang tua, sayang sama teman-teman, optimis, percaya deh, apapun yang doakan nanti terwujud. Anak-anak tuh matanya berbinar gitu. Itu yang nggak kita dapat kalau kita sehari-hari. Ini Mas Agus ini berarti setiap turun selalu ada ya? Hampir selalu kita pakai karena termasuk yang paling biasanya kalau untuk kita sebut dukungan psikososial, orang-orang nyebutnya trauma healing ya, tapi ARM nggak pernah pakai istilah itu gitu ya. Selalu turun. Jadi untuk intinya adalah menurunkan tensi psikologisnya supaya anak-anak itu bisa dan ibu-ibu itu bisa menjalankan hidupnya meskipun di tenda dengan kondisi psikologis yang jauh lebih ringan.